Say hi. Hai, hai, hai. Hai hai hai. Ini nggak ada ininya. Apa? Ada password itu enggak ya? Enggak. Biasa aja ngalir ya. Luwuk white coffee, kopinya nyaman. Jangan. Nyaman gak sih gitu? Enggak dong, enggak nyebutin brand. Ya kenalan dulu nih ya. Dan gua Dennis Sesli yang belum kenal ya, kenalan dulu. Yang udah kenal kita lanjut. Gua lagi pengen ngobrol sama Sohib Kentel ya yang ngituin karir gua sih, naikin karir gua. Yo iya kan di film kan? Terharu gua. Ih. Idih, pengen ngomong kasar gue. Dan ini teman gue pengen tahu juga kali sama yang pengen gue obrolin sama lo ya. Kita lagi pengen ngobrolin. Ini namanya Coga ya, Stan Coga ya dia. Udah beberapa kali sih. Udah beberapa kali ngobrol sama Bambi di teman-teman yang mungkin subscribernya Bambi udah. Iya, udah karena agak kenal ya. Karena 2 kali gue ya. Iya, sampai di DM ya waktu itu ya. Ya sempat ada yang nge-DM di Instagram sih. IG lo ya, tapi ke gue enggak lo. Emang beda kualitas kali. Oh enggak. Simbiosis mutualisme sih menurut gue ya kan. Gue penasaran sama lu dan butuh informasi dari lu, tapi teman gue juga butuh lu, info-info dari lu. Dan iya dong. Sekarang pun gue juga penasaran sama lu yang sekarang yang bahas-bahas investasi, terus bahas-bahas apa namanya kayak keuangan, finansial. Dan ini yang gue kenapa kita harus bahas itu gitu? Kenapa harus bahas itu? Dan gue enggak gini loh Cok ya. Karena gue juga bikin konten nggak bikin kayak pamer tete, enggak gitu. Nggak cuma sekedar hanya pemuas mata, pemuas nafsu, enggak. Menurut gue yang dipuasin juga otak sama masa depan. Iya kan? Yang menonjol jangan fisik doang dong. Ilmu harus menonjol enggak sih? Iya kan? Dan yang gue penasaran dari lu nih, mungkin teman gue juga mungkin penasaran juga adalah investasi. Karena seusia gue, apalagi ya lu mungkin yang usianya berapa ya? 30-an. 30 atau ya berapapun ya, whatever ya. Perlu investasi, mungkin kita juga harus bahas karena investasi banyak macamnya sekarang ya. Nggak kayak dulu mas to tanah gue bingung ya sama kos-kosan ya. Kos-kosan kontrakan ya. Ongkang kaki dapat duit per bulan ya kan. Cuma dulu mungkin sebenarnya udah ada investasi yang sekarang lagi ngetren itu udah ada Ben. Cuma dulu kita belum nyampe aja ilmunya. Itu sih kalau menurut gue ya. Yang sekarang itu kayak bermacam reksadana, terus apa sih? Ada saham, ada cryptocurrency termasuk Bitcoin di dalamnya. Yes. Nah itu seberapa penting sih investasi menurut lo sendiri ya, sebagai apa ya, yang sebagai manusia sebagai manusia, sebagai yang hidup ya, yang butuh uang. Gue juga munafik butuh uang, dan lo juga sebagai teman gue juga nggak tahu lah ya keuangan sekarang saat ini gimana, apalagi pandemi kan ya. Udah 2 tahun nggak kerasa. Iya nggak kerasa lah ya. Itu gimana tuh? Dan menurut lo dengan majunya investasian? Gini, ngomongin investasi menurut gue itu nggak bisa lepas dari fondasi dasar ngapain kita harus melakukan ini, harus belajar ini, harus tahu ini. Gue sih berangkatnya dari ini Ben, dari pentingnya untuk mengelola uang, pentingnya untuk melek secara finansial. Karena dari perjalanan hidup gue udah di 30 mau ke 22 tahun, 32 tahun. Kok mundur sih usia lo? 32. Sekitar 30 tahun lah lebih. Kurang lebih 30 tahun gue hidup hanya ngabisin uang. Uang itu hanya sekedar lewat untuk hidup. Dan gue nggak punya aset apa-apa. Sementara dalam 5 tahun gue kerja dulu sebagai karyawan itu, gaji gue sebenarnya cukup untuk standar di kota sini ya. Nah tapi kenapa akhir bulan ke bulan itu gaji gue gajian habis gitu terus. Akhirnya gue tanya dan ke diri gue, ini mau sampai kapan gitu. Nah sementara tuntutan dari sosial, termasuk dari dalam diri sendiri, masa sih gue harus gini terus sampai kapan. Akhirnya dari situ gue aware bahwa wah ini uang harus dikelola dengan baik gitu. Nah salah satu cara ngelola uang itu menurut gue saat ini gue rutin mencatat
semua pemasukan dan pengeluaran gue Oh. secara real time. Nggak transaksi 2 hari lalu gue nggak catat hari ini gitu. Tapi emang begitu masuk transaksi, begitu ada transaksi keluar itu otomatis dicatat sama aplikasi yang gue pakai. Gue pakainya namanya 1000. Nanti teman-teman kalau pengen gimana sih cara nyatet keuangan atau mengelola budget, cari aja di Play Store dan di App Store. Iya, gue juga sebelum ini jujur ya, ini kita tanpa konsep sebenarnya cuma ngomong investasi aja. Cuman nanti deh kita bahas lebih lanjut yang 1000 itu, soalnya kan kita laki-laki ya lu pun konsumtif ya, gue bisa dibilang ya. Kita laki-laki konsumtif, terus kadang laki-laki juga nggak telaten. Mungkin tergantung sih laki-laki tersebut. Gue mau berkaca sama diri sendiri sih, nggak telaten sama pencatatan uang gitu kan. Tahu-tahu hilang kemana, hilang, sampai di mana nggak tahu, beli apa, nggak tahu beli mobil kan. Emang ada mobil 100 ribuan? Bisa. Ya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Dolar. Amin, bukan rupiah ya. Amin gitu kan. Amin. Dan itu gue nggak tahu tuh gimana. Dan 1000 itu ya mungkin entah ya nanti lo promo atau segala macam, entah lo BA atau segala macam. Enggak lah, gue cuma user aja. Dan menurut gue itu aplikasi ini banget sih, keren banget, ngebantu gue banget untuk ngelola uang gue, budgeting gue. Misalkan bulan ini gue budget untuk investasi berapa sih, nah aku udah ngeluarin berapa sih, itu tercatat secara detail. Jadi gue nggak bisa bohong-bohong lagi tuh, karena di aplikasi ini kita bisa konekin akun bank kita dan akun e-wallet kita. Misalkan ada transaksi di BCA gue 500.000 kemana, atau 499.000. Biasanya kalau kita nyatet manual tuh biasanya suka lupa kan. Nah ini otomatis dia akan terrecord di transaksi. Gokil. Nanti teman-teman bisa download aja aplikasinya. Nanti di luar ngobrol. Kasih kode referral gue Setiawan Coga, nanti kalian dapat ebook untuk anti boncos gitu lah. Dapat ebook. Ini nggak iklan ya, gue cuma sebagai nggak masalah, gue juga aja gitu. Gue juga yang mana dia ini foundernya 1000. Siapa? Teman gue. Gue ngaku nggak masalah, dia nggak nganggap saya teman. Nggak masalah kan, dari ngaku kan bukan lu kan berarti pansos. Beliau masih muda loh, lulusan MIT. Lalu pulang ke Indonesia bikin startup gitu, keren lah pokoknya. Ya berarti maksud gue tuh, jadi udah berangkat dari situ. Kenapa sih kita harus investasi? Ya terus alasan-alasan lain menurut gua ya nggak bisa dipungkiri, terjadi inflasi. Misalkan waktu dulu kita awal-awal kerja jadi wartawan 2012 itu 300.000 kita udah bisa nongkrong enak ya. Udah bisa nongkrong ganteng, udah makan waffle apa gitu. Hari ini 300.000 lu beli hand sanitizer sama masker aja udah habis. Cuma dapat itu doang. Terus minyak goreng paling dapat berapa? Ini udah habis 300.000. Berapa hari doang? Kita ke Alfa gitu 200.000. Bawa satu plastik doang. Satu gitu goodie bag ya. Artinya ada penurunan nilai tukar, inflasi lah. Nah ini untuk ketika kita uang itu cuma ditidurin, maksudnya suruh kita yang kerja uang tidur. Jadi kita nabung di bank konvensional itu, misalkan gue nabung di mari sebut aja bank BCD itu ya, ABCD. Tadi kan udah sebutin. Lu nyoba merek ngapain lu di sini sial BCD gitu kan. Iya. Menabung 10 juta gitu. Ya itu gue kena biaya administrasi, terus transaksi beda bank 6.500. Teks bengeknya lah apalah gitu ya. Lalu ujuk-ujuk 3 tahun kemudian uang gue sisa bisa hilang 1 juta kan gitu loh. Nah, beda dengan investasi itu kita gimana bikin uang kita itu kerja, kita yang tidur. Kebalik. Iya, kamu rebahan. Ya, kita rebahan, uang kita kerja tuh, dia tumbuh, return berapa persen segala macam. Nah, investasi gue itu kalau di finansial itu gue ada 3. Lu pakai? 3, maksud gue 3 instrumen investasi. Gue investasi di saham, investasi juga di reksadana dan di tabungan emas. Emas. Kalau emas by the way gue juga nabung emas di Pegadaian ya. Gue nggak usah munafik lah nyebut inisial. Karena waktu itu gue lagi up-upnya ya dulu. Lagi bagus keuangan dan ini orang negur gue gitu. Lo duit pakai buat apa sih? Waktu itu kan ya gue munafik lah ya, maksud gue diskotik, mabora ya Wak ya. Cuman setelah gue sadar
investasi yang saat itu gue lakuin ya cuma kepuasan sesaat gitu kan, tapi masa depan enggak. Ya udah akhirnya gue nabung, terus ada kebutuhan apa yang sekiranya gue emas itu gue gadein lagi untuk beli alat-alat kayak syuting lah gitu kan ya. Itu juga masuk investasi sebenarnya sih, investasi untuk pengembangan diri. Pengembangan kayak diri. Kita beli alat, cuman harus diukur. Ini alatnya ini hanya untuk keinginan lu, apa emang lu butuh banget upgrading diri lu, untuk upgrade diri lu. Nah, kita ngomongin pasar modal yang tadi gua dua itu, reksadana dan saham itu sebenarnya pasar modal atau bursa. Itu kita kayak ngomongin ini apa ya, gue tuh suka analoginya, salah satu financial planner itu bilang gini, investasi di saham dan reksadana itu kita kayak beli rujak. Rujak itu kan macam-macam, ada yang suka pedas. Kayak lu beli nasi goreng, lu suka telur lu nggak dimakan kan, Bang? Ya, emang telurnya dipisah. Akhirnya artinya lu ngeracik nasi goreng lu sendiri, atau lu beli aja nasi goreng yang langganan terus udah tahu kita ya. Wah ini si Mas ini nggak pakai ini nih, gitu. Kayak rujak deh, rujak itu kan ada yang Mas pedes ya, Mas bengkoangnya banyakin ya. Kalau gue nggak suka bengkoang Mas, gue suka jambu, jambu sama timun. Ditukar. Nah itu namanya bebas. Jadi kita mau investasi itu, kita mau beli rujak yang di pasar modal ya. Yang lu beli sini, lu mungkin nggak, lu mau bikin rujak terus lu beli ke pasar induk, rau lah, lu beli mangga, lu beli nanas, beli ini kan habis berapa dan capek kan, belum tentu juga dapat nanas yang manis yang apa. Sementara orang rujak itu udah tahu tuh racikan rujak yang enak buat kita tuh kayak gimana. Nah itu kalau kita beli sendiri itu namanya saham. Kita beli sendiri, gue mau saham BBCA, gue mau beli ini gue mau beli obligasi gue beli ini itu kita beli sendiri. Kita ya artinya kita harus tahu dong ini timun yang bagus untuk rujak tuh kayak gimana sih. Ya kita harus tahu kelola laporan keuangannya, analisanya, perusahaannya. Tapi kan itu pasti ada naik turun kan dari si perusahaan itu kan ya? Ya kan bisa aja lo beli saham-saham bodoh karena lo nggak tahu, lo pengen bikin rujak atau lo, tapi lo nggak tahu ilmunya, lo nggak tahu buah yang bagus kayak gimana, lalu udah beli sekilo misalkan, ternyata busuk semua. Artinya saham lo saham nggak bagus yang lo beli gitu. Nah kenapa kita nggak minta tolong aja ke tukang rujak beliin saham yang bagus? Kita lebihin lah dikit lah ya buat ongkos jalan. Iya ada, itu namanya reksadana. Kita minta tolong ke manajer investasi. Nah dia tahu dulu nih risiko gaya investasi kita kayak gimana sih. Gue orang panikan, atau gue orangnya agresif nih, atau lu orangnya cari aman. Kalau orang cari aman itu ya udah dia akan beliin lu produk-produk investasi yang semacam obligasi, semacam reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Nah itu resikonya kecil, cuman untungnya juga kecil. Nah kalau gue kan tipe-tipe yang agresif, yang gue nggak maksudnya kalau saham gue turun atau reksadana gue lagi nggak bagus, ya gue santai aja, ya nggak terlalu panikan ya. Artinya gue agresif. Nah namanya gue resiko investasi, gaya investasi gue. Ya akhirnya gue beli reksadananya jenis saham. Jadi reksadana itu ada 4 Ben. Ini agak mungkin agak bingung teman-teman, tapi nanti tinggal di googling aja ya. Jadi reksadana itu ada yang gua tahu. Mungkin ada banyak sih, ada reksadana indeks, tapi yang umum itu ada 4. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah semakin ke atas itu semakin tinggi risikonya. Jadi dia ibarat bikin rujak tadi dicampur-campur, 80% di obligasi itu surat berharga gitu Bang, surat utang. Contohnya negara nih, mungkin teman-teman negara ini utang mulu, lu tahu nggak itu utang negara paling besar ke siapa sih? Itu ke rakyat sendiri kali. Itu ke obligasi. Jadi negara tuh ngeluarin surat berharga. Misalkan sekarang tuh ada sukuk namanya kalau yang di syariah itu ya, ada sukuk retail, ada ori, obligasi retail Indonesia apalah. Lu tinggal browsing. Nah itu ada ketentuannya, misalkan minimal investasinya, nyetor dananya misalkan 10 juta, nanti ada kupon itu bunga 5% misalkan. Nah nanti uang lu yang lu setor balik dalam 2 tahun, 3 tahun kurang 2 bulanan gitulah. Lalu lu tiap bulan lu dapat imbal hasil yang masuk ke rekening lu. Itu tadi nama gue uang ini, uang yang kerja buat kita. Misalkan lu punya 1 miliar tuh, taruh aja dah, lu beli lu obligasi,
kata negara ngeluarin surat berharga itu ada waktu-waktu tertentu ya, lu harus tahu. Tapi dari sekian 4 macam itu, mungkin lu mau yang mana? Gue tertarik ya tuh, rekomend dari lu deh. Gue atau teman gue yang nonton yang nongkrong kita ini, apa sih yang recommended yang sekiranya aman, yang lu pakai gitu, lu mainin atau lu apalah gitu ya. Iya. Yang mungkin minim resiko kali, mungkin kalau awal buat pemula lah ya. Pemula lah, amatir atau beginner apalah segala macam. Iya. Ini sebelum kita bahas saham ya. Yes. Jadi ada 2 tadi, ada reksadana yang lu minta beliin ke orang lain, ada namanya manajer investasi. Yes. Banyak perusahaan juga banyak kok itu, ada BNI, ada Mandiri. Perbankan tuh banyak lah ya. Di perbankan tuh ada, tapi namanya sekuritas ya. Sekuritas. Kemudian yang 4 tadi itu kan gue sebut tadi, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, yang mana yang bagus? Ini ibarat lu mau ke Bandung. Investasi ini adalah alat lu untuk nganterin lu ke tujuan lu, ke tujuan finansial lu. Misal lu mau ke Bandung, gue bisa bilang nggak, ke Bandung itu jangan naik bis deh, mending naik travel aja. Terus kalau gue enggak, gue mau naik pesawat aja, kan bisa ya. Macem-macem ya orang. Ya, tergantung lu tujuan kesananya itu mau jalan lewat tol, yang lewat udara, kan risikonya kalau jatuh mati gitu kan. Iya. Tergantung. Nah, kalau gue sarannya gini, lu harus tahu dulu gaya investasi lu. Lu panikan nggak? Ini jangan nanti begitu turun uang lu hilang, misalkan lu nangis gila, bunuh diri apa gitu. Satu itu. Nah, lu yang mana nih, orang yang panikan kah atau yang santai, yang lawless? Terus tahu karakter kita ya. Karakter investasinya. Terus yang kedua, tujuan keuangan lu. Ini jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Misalkan lu taruh di saham itu kan fluktuatif banget, bisa turun banget, bisa turun naik banget. Nah, misalkan lu naruh uang itu, lu buat bayaran semesteran, lu investasi buat semester. Let's say itu 1 tahun atau 6 bulan lagi lu bayar semester kuliah. Lalu lu taruh di saham yang gini-gini jalannya, pergerakan sahamnya. Lalu ketika lu nanti pas saham lu bayar itu, ternyata saham lu lagi anjlok, nangis nggak lu? Lu harus bayar. Nangis ya. Itu jangka pendek tuh taruhnya di reksadana pasar uang, lebih aman. Dia di atas deposito bunganya kalau kita bicara keuntungannya. Reksadana yang lebih. Reksadana itu macam ada 4 tadi, reksadana pasar uang. Iya. Itu selalu untung walaupun kecil. Kecil, tergantung kita naruhnya juga ya. Ya, itu untuk jangka pendek. Misalkan dana gue tuh untuk dana ini di reksadana pasar uang tuh gue dana darurat. Pakai pandemi nih. Pandemi gini loh, tiba-tiba nanti gue nggak ada kerjaan atau sakit, nanti uang gue kan nggak, daripada gue taruh di bank kan tergerus, nggak berkembang, malah turun terus itu. Atau gue taruh di bawah bantal, nggak mungkin kan, emang gue nenek-nenek zaman dulu nggak bisa dapat tete. Corak. Akhirnya gue taruh di reksadana pasar uang yang gue bisa ambil kapanpun. Nah, kemudian untuk gue itu ada lagi tujuan kedua gue, namanya untuk dana pensiun gue. Gue kan let's say 8 tahun lagi gue udah nggak mau kerja gila-gilaan kayak gini sih. Gue pengen ngasih makan ikan di kampung, melihara kelinci, ngasih makan lele gitu lah. Nah, artinya gue harus punya nyiapin uang buat itu. Nah, itu gue taruh di reksadana saham dan di saham. Reksadana saham dan saham. Kalau reksadana saham itu 80% tuh saham yang dibeliin sama orang tadi, bikinin saya rujak yang pedes itu kan hot gitu. Tergantung ya seleranya. Nanti dikasih saham tuh. Saham nih, ini risiko tinggi nih, bisa gini-gini harganya. Lagi untung banget, cuan banget gitu. Lagi ampas banget. Karena gua maunya jangka panjang, ya otomatis rata-rata sih selalu naik kan. Walaupun turun 3 bulan, karena gue butuhnya masih lama, santai aja kok. Ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. 10 tahun lagi otomatis ya. Dulu mungkin 10 tahun dulu kalau lu beli BCA, sekarang kan BCA karena udah di splitnya harganya sekitar 700-an ya. Kemarin sebelum di split kan 3 juta. Ya dulu beli 10 tahun dulu itu mungkin harganya paling ratusan ribu. Itu gue pakainya kalau untuk pensiun gue ya, hari tua gue pakainya reksadana saham dan saham. Gue beli langsung sahamnya, nggak pakai manajer investasi. Itu bedanya. Agak pusing ya kalau gue rasa ya. Kok pusing? Satu tadi lu tahu dulu tujuannya. Jangka pendek ke jangka panjang. Kalau jangka pendek ke reksadana. Jangka panjang reksadana ini deh gue kasih clue-nya aja.
ke reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Udah, pendapatan tetap dua itu tuh lu bisa pilih nanti, ada aplikasinya, lu bisa download Bareksa atau Ajaib. Lu mending download Ajaib, itu user friendly banget, gampang banget dipelajari. Lu bisa pilih tuh mau beli reksadananya tipenya apa, pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran atau saham. Berarti kalau teman gue bingung, lu main nih, coba aja dulu lu beli reksadana 10.000 bisa loh. Aplikasinya apa dulu deh? Ajaib. Ajaib. Rekomennya Ajaib ya. Berarti bukan sorry itu saya temennya. Ini bukan iklan. Bukan iklan tapi ini Ajaib. Terus kalau untuk Ajaib tuh enaknya dulu bisa beli saham dan reksadana. Bisa double, bisa dua. Lu bisa beli 2 produk investasi itu. Nah, terus gue juga pakai Bareksa. Karena duluan gue investasi pertama gue tuh emas dan reksadana kan. Gue belum main saham, belum investasi saham tuh. Jadi gue belum kenal Ajaib. Jadi udah duluan download Bareksa. Nah, gue beli reksadana di situ. Bareksa. Oh, nanti yang ambasadornya Boy Yulin. Oh, ya BW ya, BW William. Oke. Situ kalau lu jangka panjang, misalkan buat lu mau nikah 5 tahun lagi atau anak lu kuliah, lu kan belum punya anak nih. Belum. Tapi ke depan mau kan punya anak dong. Namanya rencana, mau dikasih bangga tuh terserah. Iya. Atau lu mau beli rumah. Taruh 7 tahun lagi. Ya taruh di saham, uangnya taruh di saham. Oke. Gak masalah kalau untuk jangka panjang ya. Atau biasa gini loh. Sekarang APK investasi sekarang banyak banget. Nah, ini kalaupun sorry ya kalau ada lu yang mungkin yang nongkrongin kita ini, nonton kita sampai berapa menit nggak kelihatan nih, gue pakai kacamata ya. Ya inilah sekian gini ya, gue nggak tahu kita dipotong apa enggak nih, gue yang edit ya. Ini gue nggak tahu lu bener apa kagak main apa yang lu rekomendasiin ya ke mereka. Ini bodoh atau enggak, dia tuh gimana sih gitu. Maksudnya gitu loh. Takutnya nih yang nongkrongin kita, yang mantengin kita kan lagi hype banget ya, investasi cuan-cuan, orang investasi bodong, terus tergoda terus belum lagi kayak apa, dinamo ya, gitu. Nah, takutnya kan gue nuduh ya gitu kan banyak banget ya asumsi negatif. Gue nggak tahu ya, gue nggak main dinamo ya gitu. Tahu kan yang itu yang katanya si orang Bali yang katanya yang di Rusia demi pulang ke Indonesia ternyata sebenarnya Budi. Ya oke. Gue jadi ribet-ribet loh ngasih inisial lo ya. Udah Budi Dinamo. Jadi gini, gue saranin ke teman-teman. Kalau yang tergiur-giur investasi, ingin coba-coba trading atau ada trading investasi, Ben. Trading itu lu bener-bener kerja lu itu 24 jam mantongin pergerakan harga. Begitu cuan lu jual. Nih take profit nggak nih? Cut loss nggak nih? Waduh, nih udah boncos berapa juta, udah deh akhirnya rugi gitu. Emang lu kerja lu sehari-hari ngeliatin layar gituin lurus, mototin. Nah beda dengan gue yang kerjaan gue lain banyak nih. Gue nggak mau mantengin portofolio terus, capek lah. Cuman kerjaan gue itu mending kalau investasi gue miliaran gitu ya. Kayak ya yang viral itu. Ini kan gue kerja juga, yang pasti uangnya per bulannya masuk atau per projectnya masuk. Nah ya udah, uang gue taruh di instrumen yang aman aja, yang gue nggak peduli dia mau naik atau turun. Yang penting gue tahu ini perusahaan bagus, laporan keuangan nih gue sebelum gue investasi gue cek dulu. Kalau saham ya, terus reksadana gue cek dulu manajer investasinya. Kayak lu minjem uang ke gue atau ke Susi, lu lebih percaya minjemin uang ke gue atau minjemin ke teman lu yang baru kenal? Kalau ya orang lama. Ben, gue pinjem duit lu nggak, terus ada teman lu baru lagi, lu tahu dia orang suka mabok atau suka ngelangin. Ya pokoknya agak negatif ya. Lu cek di internet tuh ada nggak dia pernah menggelapkan dana ininya, investornya nggak. Lebih ke review mungkin ya. Bisa di reviewnya, bisa ke track recordnya. Itu maksudnya. Oke. Terus yang kedua, jangan tergiur dengan imbal hasil yang tinggi ditawarin. Ayo investasi dengan kita, imbal hasil 200.000 per hari pasti. Wah, emang lu siapa? Emangnya lu Dimas Kanjeng yang bisa meranakin uang? Nggak ada tuh. Kalau udah ada janjiin imbal hasil atau
return atau bunga atau apapun namanya keuntungan yang tinggi, bohong. Oke, berarti itu bohong. Kedua, lu cek izinnya. OJK, IDX terdaftar enggak? Iya. Tuh, cek di websitenya bener nggak. Kalau ada bnbtradingblogspot.com tuh bohong. Iya, ada blogspot. Enggak, maksudnya bukan kita bisa lah ya ngelihat tampilan website yang serius sama yang penipu. Iya. Itu harus pintar-pintar kita juga sih. Lu juga harus bisa apa ya? Kita lihat di YouTube atau reviewnya di cek dulu, jangan tergiur. Play Store ada segala macam. Cek nih reviewnya di penggunanya kayak gimana atau kalau kenapa gue sebut Ajaib tadi, karena gue udah pakai Ajaib ini lumayan lama ya. Iya. Udah beberapa kali ganti update fitur. Yang pertama itu karena pendaftaran gampang. Iya. Itu 100% online. Di otak gue dulu investasi saham itu gue harus ke kantor perusahaannya atau ke bank, gue harus stempel basah, tangannya harus sama dengan KTP, harus nunggu 2 hari 3 hari atau seminggu. Ya ini bikin akunnya, terus investasinya harus puluhan juta kan, 10 juta minimal untuk ini itu reksadana. Hari ini ternyata kita bisa investasi 10.000. Mulai lu beli reksadana itu 10.000 perak. Bukan goceng ya? 10.000 goceng sih. 10.000 kalau yang gue tahu. Goceng apaan? Emas. Oh iya, goceng emas ya? 10.000 lu bisa beli reksadana. Yang pertama tadi kenapa gue pesan dipakai Ajaib ya. Pertama itu 100% online, lalu mudah, kita tinggal selfie. Iya. Terus cepat, terus harga murah. Iya. Harga ininya murah, terus fiturnya gue banget, simple banget, clean. Kalau baca yang grafik yang gue pernah pakai yang lama-lama itu, pusing liat, ini bahasa Inggris lagi apa macam kan. Kalau ini simple banget, itu user friendly. Kemudian bisa ada bonus, bukan bonus, hadiah saham gratis. Ya, gue kalau ngajak lo nih, ayo Bem pakai investasi. Gue bukan karena gue ingin dapat keuntungan ya, cuman kalau gue pengen ngajak lu share aja, investasi penting nih gitu ya. Nah lu pakai lu download Ajaib, lu pakai kode gue tuh pas daftar, Cogah Ajaib, CHOGAH Ajaib, gabung semua huruf besar. Nah nanti lu dapat 1 koin yang bisa lu tukar dengan 1 lot saham, lumayan. Iya. Gue kira lu hanya kena Hanji Pyong doang. Sekarang udah nggak pakai Hanji Pyong kan ya? Ajaib sekarang udah Pevita. Tahu. Iqbal, terus hari ini Amarans, Rans Entertainment. Rans Entertainment. Pevita, terus Atta, Aurel. Iya. Karena Han Ji Pyong main drama kan. Karena kan startupnya udah selesai. Oke, itu. Tapi itu jujur li gue tahu investasi itu salah satu yang memotivasi gue untuk belajar investasi Han Ji Pyong. Makanya lo sering update stories Han Ji Pyong mulu ya. Oke. Gue Han Ji Pyong sih ya emang dari startup juga sih, sama Waikiki 2. Kok yang mau jadi ngomongin drakor ya? Oke, ini kita mungkin terus apa lagi lo nanya apa tadi Ajaib ya? Iya. Nunggu 2 hari langsung diterima dan lu langsung investasi. Ya, gue main kok. Terus kalau aturan jual beli itu sama, apapun lo pakai aplikasinya sama, ada T+2, ada T+7. Kalau mau jual saham 2 hari ini, masuk uangnya itu kalau ada yang beli, masuk uang ke rekening berapa hari. Itu ada aturan dari OJK, nggak bisa diatur-atur sama sekuritasnya. Oke. Nanti bohong tuh ya kalau ada yang nawarin, lo investasi saham sehari bisa langsung masuk ke rekening lo lagi kalau lo jual. Ada. Ya, itu ya soal investasi finansial ya. Oke. Mungkin buat lo yang penasaran harus gimana, coba deh tadi ya kita lihat reviewnya, lihat perbandingannya, terus lihat ya dari apapun lah, dari YouTube atau dari Play Store sendiri itu ya. Dan next nih yang sekarang gue tanyain adalah mungkin ini untuk episode selanjutnya kali ya.